Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi bersama Ibu Ita Sartika, SPDGM. Nah, sebelum kita membahas teks deskripsi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kamu pernah melihat kupu-kupu? Atau mungkin kupu-kupu itu apakah termasuk ke dalam hewan favoritmu? Jika ya, coba kalian jelaskan tentang bagaimana bentuk kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang dapat terbang yang memiliki sayap yang indah. Dan kupu-kupu memiliki sayap yang berwarna-warni. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang mengidolakan hewan ini. Yang barusan kalian jelaskan atau kalimat yang barusan kalian dengar merupakan kalimat deskripsi. Lalu, apa itu sebenarnya teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Tujuannya adalah agar seseorang atau orang yang mendengarkan atau orang yang membaca itu dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan secara detail. Ciri-cirinya, yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan objek, tempat, atau benda. Jadi, teks deskripsi itu tidak hanya menggambarkan tentang hewan, orang, tetapi juga bisa menggambarkan tentang suatu benda, bisa menggambarkan tentang suatu tempat, bisa juga menggambarkan hal-hal yang lain. Dan yang kedua, melibatkan panca indera. Jadi, teks deskripsi itu dibuat agar orang lain seolah-olah melihat, agar orang lain seolah-olah mendengar, atau agar orang-orang lain seolah-olah mengecap, mencium, dan meraba. Contohnya, jika ada kalimat seperti ini, wajahnya sangat cantik sekali. Kedua matanya itu sipit dan memiliki hidung yang mancung. Nah, jika kita mendengar tiga kalimat tersebut, maka kita akan seolah-olah melihat ada sesosok, entah itu laki-laki atau perempuan, karena tadi tidak dijelaskan, yang memiliki perempuan ya, karena tadi cantik, yang memiliki hidung yang mancung dan mata yang sipit. Kemudian, maka kalimat tersebut melibatkan indera penglihatan. Beda dengan yang seperti ini. Kulitnya sangatlah halus. Kalimat tersebut berarti mengajak pembaca atau pendengar seolah-olah bisa meraba kulitnya. Maka panca indera yang terlibat adalah panca indera berkaitan dengan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek, tempat, atau orang tertentu. Misalnya seperti ukuran, tinggi, pendek, berapa sentimeter, kemudian bentuk, bagaimana bentuknya, kotakkah, bulatkah, atau yang lain, warna hitam, warna putih, misalnya saya memiliki tas berwarna hitam. Kemudian kepribadian secara jelas. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi, dan kondisi. Nah, berikut ini adalah contoh teks deskripsi. Di sini judulnya adalah kucingku. Aku mempunyai seekor kucing. Ku beri nama Hitam. Aku memberi namanya seperti itu karena bulunya berwarna hitam. Aku sering memiliki kucing. Akan tetapi kucing-kucingku sebelumnya mati karena penyakit. Hitam memiliki bulu berwarna hitam dari kepala hingga ekor. Pada bagian bawahnya berwarna putih. Ekornya yang panjang melambai-lambai ketika sedang berjalan. Matanya berwarna hijau dan tampak garang. Bulunya pendek karena ia hanya kucing kampung. Aku sangat menyayangi Hitam. Nah, kalian bisa mempause selanjutnya kalian bisa mempause video ini dan bisa membaca secara lengkap. Apakah ini termasuk ke dalam teks deskripsi? Ya, karena di sini menggambarkan tentang kucing. Lalu, teks deskripsi itu ada beberapa jenis. Ada teks deskripsi objektif, teks deskripsi subjektif, dan teks deskripsi spasial.
Teks deskripsi objektif adalah paragraf deskripsi yang menggambarkan keadaan atau objek sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat penulis. Jadi misalnya di dalam paragraf ini, Pantai Parangtritis merupakan pantai yang terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibandingkan dengan pantai lainnya di sepanjang pantai selatan, pantai ini lebih dikenal turis. Pantai Parangtritis terletak sekitar 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Jadi tidak ada tambah-tambahan atau ada pendapat dari penulis atau pembuat ceritanya. Berbeda dengan teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah paragraf deskripsi yang disusun berdasarkan pandangan atau perasaan penulis. Segala hal yang dituliskan dalam paragraf ini merupakan hasil opini pribadi penulis. Meskipun hasil opini penulis, namun paragraf ini masih ditujukan agar pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan apa yang dibicarakan oleh penulis. Contohnya, apakah kamu tahu surga tersembunyi yang ada di kota Bandar Karang? Ya, tidak salah lagi, Pantai Sari Dewi adalah pilihannya. Lebih tepatnya berada di sekitar Kota Baru. Pantai tersebut menyajikan pemandangan yang amat indah sebab berhadapan langsung sama Samudra Hindia. Pasir putih bersih serta air yang berwarna biru ikut memanjakan mata setiap pengunjungnya. Berbeda dengan yang ini, dengan yang sebelumnya, kalau di sini data-data atau penjelasannya didasari pada data-data yang nyata. Kalau di sini itu tidak, karena misalnya ada pasir putih bersih serta air yang warna biru ikut memanjakan mata setiap pengunjungnya. Ini adalah berupa pendapat. Jadi mungkin tidak semua pengunjung dimanjakan oleh pasir putih bersih tersebut. Jadi ini deskripsi yang berdasarkan pendapat penulisnya. Yang ketiga adalah teks deskripsi spasial. Adalah paragraf yang mendeskripsikan ruang atau tempat. Objek yang berupa ruang atau tempat tersebut dijelaskan sesuai dengan ciri khasnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah membayangkannya. Dengan teratur, penulis menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Contohnya, ruangan yang memiliki ukuran 7 x 8 meter tersebut sangatlah nyaman untuk ditempati. Dindingnya memiliki cat berwarna putih bersih dan sedikit corak coklat pastel pada sisi bawah. Jadi, kalau deskripsi spasial itu teks deskripsi yang dibuat atau dikembangkan untuk mendeskripsikan suatu ruang atau tempat. Sedangkan teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang disusun berdasarkan pandangan atau perasaan penulis. Sedangkan teks deskripsi objektif adalah deskripsi yang menggambarkan keadaan suatu objek sesuai dengan kondisi nyata atau fakta atau data. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.